Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 16 Februari. 1. Onesimus. Pelayan Filemon. Martir. Onesimus. Bahasa Yunani, Onesimos, yang berarti yang berguna, yang membawa keuntungan, yang bermanfaat, adalah seorang budak, pelayan Filemon di Kolose, Frigia, Asia Kecil. Rupanya ia pernah melakukan suatu perbuatan curang terhadap Filemon, majikannya, sehingga ia melarikan diri ke Roma karena takut. Di sana ia bertemu dengan Paulus. Pertemuan ini membawa berkat baginya. Paulus dengan sabar dan penuh pengertian mengajari dia kebenaran-kebenaran iman Kristiani, lalu membaptisnya menjadi pengikut Yesus Kristus. Perlakuan Paulus yang penuh kasih terhadapnya itu mendorong dia menjadi pelayan Paulus dan pengikut Yesus yang setia. Filemon, majikan Onesimus, adalah orang yang terkenal di Kolose. Ia dipermandikan oleh Paulus di Kolose. Rumahnya di Kolose dijadikan sebagai tempat pertemuan dan pusat perkumpulan umat Kristen di bawah pimpinan Paulus. Menyaksikan peristiwa yang dialami oleh Onesimus, Paulus segera mengirimkan sepucuk surat kepada Filemon dengan perantaraan muridnya Tychicus. Dalam surat itu, Paulus meminta kepada Filemon agar ia sudi menerima kembali Onesimus tidak sebagai budak lagi, melainkan sebagai saudara yang terkasih. Surat itu disambut Filemon dengan senang hati karena rasa hormatnya yang tinggi kepada Paulus. Hal itulah yang kiranya menggugah Onesimus untuk menjadi Rasul Yesus yang setia. Cinta kasih dan kebaikan Paulus sungguh luar biasa. Ia tidak hanya mendamaikan Filemon dengan Onesimus secara lahiriah, melainkan juga mengajari mereka berdua tinggi dan dalamnya, luas dan lebarnya cinta kasih Yesus kepada manusia yang patut diteladani oleh semua pengikutnya. Dengan kebijaksanaan, Paulus dalam suratnya mengusahakan agar Filemon memberi kebebasan kepada Onesimus, sambil berharap supaya Onesimus kembali kepada Paulus. Menurut tradisi yang diwariskan oleh Santo Hieronymus, Onesimus kemudian menjadi seorang pengkhotbah dan penyebar iman Kristiani, lalu menjadi uskup, mungkin di Efesus, menggantikan Santo Timotius. Melihat keberhasilan Onesimus, maka prokonsul di daerah itu menangkap dan menyiksanya, lalu mengirimnya kepada Tertule, gubernur Romawi. Di sana Onesimus dipenjarakan selama 18 hari. Setelah dibebaskan, Onesimus mengunjungi Ponzales, dan mulai mengajar dan berkhotbah lagi. Ia berhasil memikat hati umat dan mempermandikan banyak orang. Karena keberhasilan itu, lagi-lagi Onesimus ditangkap dan dipaksa oleh Tertule untuk menyembah dewa-dewa kafir Romawi. Tetapi dengan tegas Onesimus menentang Tertule. Akibatnya, tangan dan kaki Onesimus dipotong, lalu dirajam hingga mati secara mengenaskan. 2. Santo Porforios, martir, pelayan yang berusia 18 tahun ini ketahuan beragama Kristen ketika ia minta boleh menguburkan mayat-mayat para martir di Caesarea, Palestina. Akibatnya ia disiksa dengan kejam dan dikubur hidup-hidup bersama-sama dengan orang Kristen lainnya pada tahun 310. Onesimus dan Santo Porforios, doakanlah kami. Kakarla Channel.